Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Hadirin wal hadirat, wajah-wajah rindu mudik yang mudah-mudahan dapat bertemu keluarga. Amin. Dalam kondisi berkah, bahagia, wafat husnul khatimah, dan berkumpul di jannah kelak. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ahlus sidqi wal wafa. Wa ba'd. Hidup adalah perjuangan. Ada kebahagiaan hakiki atau istilah Al-Quran as-sa'adah yang sedang kita kejar. Tidak ada kesuksesan dalam meraih kebahagiaan itu tanpa diawali dengan perjuangan. Dan perjuangan tabiatnya selalu melelahkan. Tidak disebut berjuang tanpa kelelahan. Maka nikmatilah setiap kelelahan demi kelelahan selama orientasinya adalah perjuangan. Dan tentu saja agar tidak sia-sia, hendaknya selalu kelelahan itu lillah. Maka nikmati kelelahan dengan penuh kedisiplinan dan kebahagiaan. Cintai kelelahan, kejar kelelahan, sampai kelelahan itu lelah mengikuti kita. Dan bagi orang-orang beriman tidak ada kata istirahat, karena istirahatnya kita sesungguhnya adalah kematian. Selama hayat masih dikandung badan, selama itu Allah ingin kita terus beristighfar, bertaubat, beramal, berdoa, dan berjuang untuk hari sesudah kematian kita. Orang-orang yang menyesal, atau dalam bahasa agama disebut asyaqawah, adalah orang-orang yang dibatasi usianya sehingga dia tidak sempat lagi memperbaiki dirinya. Hadirin wal hadirat, ketika kita di bulan Ramadan ini awal berpuasa, kita menikmati perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang punya iman. Kalau saya panggil misalkan, wahai karyawan yang bekerja di Wisma Bakri, mungkin antum akan melihat, karena antum sehari-hari ada di sana. Atau kalau saya bilang, wahai karyawan yang ada di Pertamina, mungkin antum tidak melihat, karena antum tidak merasa memilikinya. Kira-kira kalau Allah katakan, wahai orang-orang yang punya iman, maka tergantung, ada orang yang melihat, ada orang yang tidak melihat. Ada yang merasa, oh itu bukan panggilan buat saya tidak punya iman. Silakan saja yang mau melihat panggilan itu. Nah, termasuk kalau kita lihat hari ini, banyak orang-orang yang tidak berpuasa. Laki-laki, tidak haid, tidak nifas. Kenapa dia tidak berpuasa?
Karena dia merasa tidak punya iman. Kenapa saya harus puasa? Terhadap orang-orang seperti ini, cintailah mereka. Karena sesungguhnya mereka ini belum mengenal Allah, belum merasakan betapa indahnya bersama Allah, betapa nikmatnya menuju Allah. Sementara orang-orang beriman itu pagi dan petangnya saja zikirnya sudah mencintai Allah. Ya, kata Nabi, zaqa ta'mal iman man, baru terasa nikmatnya iman itu bagi mereka yang pagi dan petang berzikir. Raditu billahi, aku ridho ya Allah, Allah itu sebagai wabil islami, aku ridho ya Allah, Islam itu sebagai din. Wabi Muhammadin nabiyya, aku ridho ya Allah, Muhammad itu nabiku dan rasul. Keridhaan yang membawa kita mencintai kelelahan, bahkan kelelahan yang panjang. Puasa Ramadan itu lelah, Qiyamul Lail itu lelah. Tapi ternyata banyak orang yang mencintai kelelahan, bahkan sampai hari ke-27. Ya kan? Sampai hari ke-27 dia masih terus ke masjid. Meskipun godaan tawaf di mal-mal begitu tinggi, ya kan? Diskon katanya lebih besar, hadiah beli 1 dapat 3, gitu kan? Luar biasa racun-racunnya. Tapi aneh, antum ini seperti nggak berdemi. Mau diskon, mau apa, antum tetap saja Qiyamul Lail, tetap saja sahur. Luar biasa. Apa yang membuat antum itu tidak berdemi? Karena antum fokus dengan tujuan. Orang yang sukses itu di mana-mana pasti fokus dengan tujuan. Dia tidak ke-distract dengan berbagai gangguan-gangguan yang ada. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, hadhihi sabil, ini jalanku yang lurus itu. Ad'u ila Allah, saya itu sedang mengajak engkau ke jalanku. Jangan ke-distract. Ya, maka kemudian kita pun merasakan, innani hadani rabbi ila siratil mustaqim. Allah yang sudah menunjuki aku berada di jalan yang lurus ini. Maka kita akhirnya mulai menikmati, merasakan bahwa ternyata kita ini semuanya sedang berjalan, bahkan berlari menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin, semakin yakin bahwa kita akan bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada saat itu kita terus berpikir, apa yang membuat ketika aku di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak dalam kondisi bahagia. Ya kan? Makanya kata Nabi SAW, bagi orang-orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Lis-sha'im farhatani yafrahu huma. Satu, ini yang manusiawi, idza aftara fariha bi fitri. Kalau udah dengar azan maghrib, semua orang yang puasa pasti bahagia, betul kan? Bahagia. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan apa tuh? Maghrib apa iklan promat? Azan, Masya Allah. Bahagia. Ini manusiawi. Tapi yang kita kejar sejatinya apa? Idza laqiya rabbahu fariha bisawmi. Nanti kalau dia ketemu dengan Allah, dia bahagia dengan puasanya. Alhamdulillah ya Allah, untung saya kemarin puasa, gak ke-distract dengan sebagai urusan yang lain. Masya Allah, aku bahagia. Itu kebahagiaan yang sejati. Nah, Ramadan ini itu kan ayyam ma'dudat, 30 hari lamanya. Ya, alhamdulillah. Sebentar lagi kita ini akan Idul Fitri selesai. Dan semua kaum muslimin sepakat yang namanya Idul Fitri itu pada tanggal 1 Syawal 1444 Hijriah.
bersepakat. Kita tuh harus lihat yang samanya, jangan lihat yang bedanya. Yang samanya luar biasa. Seluruh dunia 1 Syawal kita ini nanti selesai. Iya kan? 10 hari pertama itu kan baru pemanasan. 10 hari kedua itu penguatan. Nah 10 hari terakhir antum masih kuat, berarti antum bukan orang biasa-biasa lagi. Kalau ibarat kata Imam Al-Ghazali, puasa itu ada 3 tingkatan. Puasa awam, puasa khawas, puasa khawasil khawas. Kalau yang namanya puasa awam, sejak dulu kita puasa, ketika balik mudah. Dalam matan takrib mazhab Syafi'i disebutkan wa faraidu wujubis siyam arba'atu asya. Puasa itu cuma 4. An-niyah, niat yang diinapkan, wal imsaku 'anil akli wasyarabi, nahan diri dari makan dan minum, wal jima'i, menahan diri dari jima', wa ta'ammudul qai'i, menahan diri dari muntah dengan sengaja. Selesai. Itu puasa. Ketika kita balik dulu puasanya begitu. Nah kalau kita hari ini puasanya begitu juga, itu namanya puasa awam, sama saja. Nah, maka puasa khawas, puasanya orang-orang khusus, itu puasa yang tidak sama seperti orang-orang yang lain. Apalagi puasanya khawasil khawas. Sudah barang tentu orang yang khusus karena dia melakukan amalan yang sudah ditinggalkan oleh orang lain, dia masih ada di situ. Ya, contoh tadi qiyamul lail. Nabi sudah bilang, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya, setelah Nabi bilang man qama ramadhana, kemudian Nabi bilang man qama lailatal qadri, siapa yang di 10 hari terakhir dia qiyam untuk mencari Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, karena iman, karena pengharapan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira, diampuni lahu baginya ma taqaddama, apa yang telah lalu, min dzambi, dari dosanya. Pertanyaan, apakah semua orang qama Lailatul Qadri? Enggak. Hanya orang-orang aneh sajalah yang dia qama Lailatul Qadri. Nah, orang itu pasti khusus. Kira-kira begitu nih. Nah, sejauh-jauh kita qiyamul lail, sholat qiyamul lail di malam 1 sampai malam 20, atau malam lah, tadi malam 11 rakaat katanya. 11 rakaat sini kan? 11 rakaat. 8 rakaat boleh nggak mundur? Pulang nanti lanjut 3 rakaat di rumah, boleh nggak? Boleh kan? Boleh-boleh aja, nggak sholat tarawih juga boleh kan? Bebas gitu kan? Antum setelah 8 rakaat antum pulang 3 rakaat lanjutin di rumah, boleh ya? Boleh. Tapi orang-orang khusus milih gak pulang. Padahal meskipun itu boleh, dia ngejar 3 rakaat sama imam, selesai lagi tuh. Jadi 11 rakaat selesai sama imam. Dia ngejar apa? Dia ngejar sesuatu yang nggak dikejar oleh banyak orang, yaitu sholat malam seakan-akan semalam suntuk, hanya dengan 3 rakaat kan gitu. Itu yang disebut bahwa amalan orang khusus itu berbeda. Maka antum dan saya kalau beribadah jangan melihat orang, karena kebanyakan belum tentu kebaikan, kebanyakan belum tentu kebenaran. Tapi bersamalah selalu dengan ilmu dan fadilah-fadilah daripada amal, selalu bersama. Sehingga meskipun orang lain meninggalkan, kita sendiri yang melakukan, kerjakan. Ya, saya pernah di suatu kampung, ya, ini udah waktu zuhur, kenapa belum azan zuhur? Ya, mungkin nanti ada akan ketemu kalau mudik itu banyak orang lupa sholat karena alasannya sedang silaturahim, terutama sholat subuh. Ya, udah waktu zuhur nggak ada yang azan. Ternyata semuanya muazinnya juga lagi makan ketupat, ya. Lupa ya, gitu kan. Itu hari pertama tuh nanti ya. Kecuali hari pertamanya hari Jumat, ya. Sudah jelas. Kita, wah nggak ada yang azan nih,
kita lah yang azan. Ya kan? Masa kita tunggu 5 menit ke azan, kita azan. Habis azan kita kira ada yang datang. Nggak ada juga yang datang. Udah tunggu 10 menit, ada yang datang. Kita juga lah yang komat. Saya pernah tuh gitu. Saya komat. Komatnya juga udah panjang-panjang tuh komatnya. Udah yang datang ya kan? Guru kan yang datang nih. Habis komat, nggak ada yang datang gitu kan? Kita lah imam. Imam jamaahnya malaikat semua belakang. Habis imam, makmum juga gitu kan? Nah, nggak ada orang sholat. Tapi antum sholat, antum yang azan, antum yang iqamah, antum imam, antum orang aneh. Ya kan? Antum orang khusus di hadapan Allah. Jangan sampai kita tuh kedistrak kadang gak ada orang. Gak ada orang, malu nanti saya dikira sok suci. Udahlah, biarin aja, sholat masing-masing, kalah antum berarti orang biasa-biasa saja. Gitu. Contoh, sholat di rest area, itu mudik ke rest area. Kalau rest area, azan pertama udah pasti nanti ada imamnya. Begitu ini azan selesai, itu gak ada imam tuh. Di rest area gak ada imam. Terus antum gimana? Sholat sama siapa? Itu rata-rata orang kebingungan cari imam. Ya, lumayan kalau dorong-dorongan, masih ada yang didorong. Ada orang sholatnya itu cirinya adalah, ini kalau strukturnya kayak gini, nah dia sholatnya paling ujung sana, paling belakang. Ya kan? Apa tujuannya? Supaya nggak ada yang jadi makmum. Ya kan? Paling belakang, dia sendiri, aku sendiri juga. Akhirnya kan sendiri. Berarti antum semuanya orang biasa. Kalau antum pengen ningkatin dapat surga yang lebih tinggi, antum bilang, Pak Iqbal sini Pak, kita sini kumpul sini, ya kan? Antum udah pemimpin, leader. Meskipun belum tentu antum kan imamnya kan. Yang penting Pak tuh kumpulin dulu. Sini Pak, maju tuh orang ikut. Pak imam Pak, nanti saya imam. Allahu Akbar. Antum ngumpulin saja itu udah jadi orang terbaik. Ngumpulin orang supaya bersatu. Oke, kalau antum coba baca ulang-ulang Quran surat Asy-Syura ayat 13. Tugas kita di muka bumi ini ada 2. Ya, dan itu syariat yang diwahyukan kepada 124.000 nabi. An aqimuddin wa la tatafarraqu fihi. Tegakkan agama, jangan berpecah. Tapi begitu agama tidak kita tegakkan dan kita sholat sendiri-sendiri, kita berpecah. Hatta perintah dasar saja kita nggak tegakkan. Maka tegakkan agama dan bersatulah. Kenapa terjadi di Wisma Bakri? Supaya dengan uang yang saya peroleh berkah ini, saya bisa bantu menegakkan agama. Harus orientasi menegakkan agama. Kalau bukan kita yang negakin, siapa yang mau negakin? Ya, kalau yang negakin hanya segelintir ustaz cuma sedikit. Ya kan? Agama ini mudah. Setiap orang harus punya semangat menegakkan agama. Itu yang membuat hidupnya menjadi semakin hidup. Nah, pada saat itulah baru berkorelasi dengan judul ini. Jangan sekedar jadi muslim biasa. Jadilah muslim excellent, terbaik. Kenapa? Karena kita itu kalau sekedar pengen masuk surga, antum pezina, antum pemakan riba, antum peminum minuman keras, selama antum punya iman sebesar biji sawi, pada akhirnya masuk surga. Masuk surga. Itu akidah kita. Ya. Meskipun sebelum masuk surga antum jalan-jalan dulu, jalan-jalan dulu dong, ya. Dan dulu kan ada orang bilang begini, bro, nggak usah soleh-soleh amat, kali-kali bandel dikit kenapa? Ya, biar hidupnya harus seimbang, ya kan? Itu kalau kajian filsafat, itu sebenarnya bahasa bisa begini, bro, jangan lama-lama di surga kenapa? Sekali-kali manggal dulu kita ke neraka. Gitu kan? Jadi kajian filsafatnya begitu tuh. Nah, terus ditanya berapa lama? Oh, selama-lama lah, sehari aja. Nah, kita lupa dalam kajian filsafat sehari saja di nerakanya Allah. Sehari aja sehari. Berapa tahun? 1000 tahun lamanya di dunia. Wah, lama ya bro. Nah, jadi ya sehari. Sejam aja sejam.
Oke, nggak apa-apa sejam. Sejam itu 1/24 kali 1000. Berapa itu? Tahu berapa? 45 tahun. Umur saya ini sekarang 43, udah terasa kelamaan. Ini 45 tahun, ente cuma niat 1 jam. Artinya jangan main-main sama neraka. Dan jangan pernah bercita-cita masuk neraka. Dan jangan sampai membawa keluarga kita ke neraka. Quran surat 66 At-Tahrim ayat 6 Allah bilang, ya kan ada 89 kali Allah panggil, wahai orang-orang yang punya iman. Al-Baqarah 183, puasa Ramadan lah, kan gitu kan. Yang lain sholat khusyuk lah, berkumpul sama orang soleh lah. Nah 66 ayat 6 ini Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu wahai para ayah, para suami. Jagalah istri dan anak-anakmu wahai para suami, para ayah. Dari apa? Dari api neraka Allah. Itu perintah kepada orang yang merasa punya iman. Jangan bawa keluarga kita ke neraka. Kalau kita punya istri belum mau pakai jilbab, jangan hujat dia, jangan marahin dia. Perlu dia sayangi, dia traktir, dia ajak ngopi, dia Umi sayang nggak sama Adi. Kalau Umi buka jilbab ini, para dosanya ke siapa? 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 Pada orang yang melindungi dia. Kita ini pelindung benar nih. Abi itu melindungi Umi dunia sama akhirat. Itu juga anak-anak kita kalau belum mau pakai jilbab, jangan dimarahi. Agamanya cinta, agamanya lembut. Ya, pokoknya sebelum ngomong nasihat, ajak ngopi dulu, beliin hadiah dulu, peluk dulu. Ente gak pernah beliin, gak pernah jajanin, ngasih nasihat dulu gitu. Pantes ditolak. Gitu. Nasihat dengan cinta. Ya. Tapi memang kadang-kadang ada juga suami, Umi kayaknya lebih cantik gak pakai jilbab nih, gitu ya. Ada. Hati-hati. Jadi jagalah keluarga kita dari api neraka Allah. Nah karena itu kata Nabi SAW, orang-orang yang sempat mampir ke nerakanya Allah sampai pada titik di mana Allah berkehendak, dia masih punya iman ternyata. Ukhriju minan nar, keluarlah kalian dari neraka, aku tunggu di telaga Al-Haud. Orang itu hitam badannya gelap, dimandikan di telaga Al-Haud. Setelah bersih, minum, jadi luar dalamnya bersih. Barulah orang itu dimasukkan ke neraka, ke surganya Allah. Barulah dia baru ikut ngomong omongan orang-orang yang sudah masuk surga. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kalimat orang pertama masuk surga. Ya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Itu kalimat orang masuk surga. Nah, jangan punya cita-cita masuk nerakanya Allah. Jangan. Justru kata Nabi, surga itu kan ada 100 tingkatannya. Ada 100 tingkatan. Kalau kita ingin masuk surga, minta sama Allah, tapi mintanya jangan sekedar pengen masuk surga, coba lihat. Kata Nabi SAW, fasaluhu al-firdaus. Minta sama Allah, berdoa sama Allah, ya Allah saya mau surga yang paling tinggi ya Allah, yaitu surga Firdaus. Fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah. Firdaus itu surga yang paling utama, yang paling tinggi. Enggak ada lagi di atasnya, karena wa fawqahu 'arsyur rahman. Di atasnya adalah arsy. Wa minhu tafajjaru anharul jannah. Dialah sumber mata air dari surga-surga yang lain. Dan orang-orang terbaik itu sedang menunggu kita di surga yang paling tinggi. Tapi kita juga sadar untuk masuk surga yang paling tinggi itu gak bisa cuma doa kan?
Kita harus wujudkan dengan amal yang juga terbaik. Karena Nabi sebagai bagian daripada orang-orang terbaik, itu untuk masuk surga yang paling tinggi saja gak cukup dengan doa itu Nabi Muhammad. Beliau berdarah, giginya patah, luka, bukan kebal, Nabi luka. Jadi kalau Nabi saja berdarah, kita alhamdulillah hari ini belum diminta berdarah. Tapi kalau kita berkeringat saja tidak mau, berlelah saja tidak mau, bagaimana kita pantas bersama dengan Nabi? Karena itu, jadilah mukmin yang terbaik. Sebagian narasi agama ini mendorong kita menjadi mukmin yang terbaik. Bagaimana cara menjadi mukmin yang terbaik? Kata Nabi, langkah pertama, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian yang belajar Quran dan kemudian setelah paham, setelah ngerti dia mengajarkan. Ustaz, saya pernah isi sebuah kajian parenting. Saya dorong kepada kita semua belajar Quran waktu itu. Waktu itu ada seorang yang nanya, "Afwan Ustaz, saya mau nanya, kalau saya mah yang penting anak saya Ustaz jadi soleh. Saya mah udah tua Ustaz, yang penting anak saya," gitu kan? Pas dia ngomong, "Saya ini udah tua Ustaz, yang penting anak saya, gimana Ustaz caranya supaya anak saya jadi soleh?" Gitu banyak ya kan? Saya lihat, enggak kok kayaknya belum tua gitu kan? Kok dia nanyanya udah tua sih? Jadi saya tanya, "Maaf, Bapak yang penanya umurnya berapa tahun?" "Umur saya sudah 42 Ustaz." Coba baik, ada orang umur 42 merasa tua dan nggak merasa perlu untuk bisa Quran, yang penting anaknya jadi soleh. Gimana salahnya? Yang salah itu yang nanya. Karena mendidik anak itu kan cuma copy paste kita. Buah itu nggak jatuh jauh dari pohonnya. Sederhana mendidik itu. Kalau kita pengen anak kita soleh, solehkan diri kita. Masalahnya umur 42 itu jangan merasa tua. Kalau saya tanya sama antum dalam konteks Quran, Nabi Muhammad SAW baru diajari Al-Quran oleh malaikat Jibril alaihissalam umur berapa tahun? Berapa? 40 tahun, betul? Ketika Nabi jadi Nabi kan umur 40. Saat itu baru diajarin Quran, betul? Makanya ini perbuatan Nabi, ini pengalaman hidup Nabi. Dan itu sunnah. Ya, itu termasuk bagian daripada sunnah Nabi. Makanya saya sering motivasi ke orang-orang yang merasa tua. Barang siapa yang baru belajar Quran umur 40 tahun, dia ikut sunnah Nabi SAW. Itu saya. Iya. Karena tugas kita tuh motivasi orang, gitu kan? Motivasi orang. Jadi umur 40, antum belum bisa baca Quran. Malu Ustaz, bisa belajar sama anak muda. Loh, antum gak malu sama Allah nanti ketemu Allah? Allah tanya, umurnya wafat berapa? 50. Bisa baca Quran enggak? Enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Saya sibuk ya Allah. Malu enggak dia? Maka apa yang membuat kita tidak malu di hadapan Allah, itulah yang harusnya kita kejar sekarang. Ya. Kita belum bicara, ya Allah saya ini baca Quran rajin, khatam Quran sering, tapi tiap baca Quran saya nggak pernah ngerti apa yang saya baca, gitu kan? Ini persoalannya yang kedua. Berarti saya harus belajar bahasa Arab dong? Iya. Sama siapa? Terserah sama siapa, yang penting dia bisa mau ngajarin kita. Belajar. Jadi hidup ini nggak boleh berhenti dari belajar. Besok kiamat pun ulama itu baca buku hari ini. Karena ingin hidupnya itu terus bertambah. Bukan saja rezekinya yang nambah, tapi ilmunya juga nambah. Nah itu yang pertama. Senang belajar Quran dan senang mengajarkan Quran. Dan yang disebut belajar Quran bukan hanya belajar tajwid. Jadi kalau karir dalam belajar Quran itu tajwid, tahsin, tahfiz, ya, tadabbur, tafsir, sanad pada mereka juga banyak. Itu membuat hidup kita itu selalu bersama Quran. Ya,
Kadang-kadang kalau kita sudah jauh dari majelis Quran, kering kita, karena ngejar rezeki terus ya. Lama-lama kita kering. Makanya hidup itu balance adalah ngejar rezeki, ngejar ilmu, ngejar rezeki, ngejar ilmu. Kata Nabi, nggak boleh cemburu sama dua jenis orang, yang punya rezeki banyak, yang punya ilmu banyak. Jadi Nabi dorong dua itu. Ya, sholat Jumat, hari Jumat ketika disebutkan sholat Jumat, ketika diperingatkan azan Jumat, kita berangkat ke masjid ya. Habis sholat Jumat ngapain? Kerja lagi, jelas Allah bilang, fa idza qudiyatus shalah, kalau udah selesai sholat Jumat jangan lama-lama zikir. Fantashiru fil ardi, segera nyebar ke muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, cari uang yang banyak. Tapi supaya uangnya berkah, mengalirnya lancar, resepnya wazkurullaha katsira. Banyak zikir sama Allah, la'allakum tuflihun, Allah kasih engkau kemenangan. Jadi hidup itu seimbang. Kejar harta yang berkah, kejar ilmu yang bermanfaat. Ilmunya ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi namanya. Jangan kejar ilmu yang enggak bermanfaat. Akhirnya sebelum majelis itu harus baca doa dulu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, hindari saya dari ilmu yang sia-sia. Saya nggak mau belajar. Saya cuma pengen belajar ilmu yang bermanfaat untuk dunia sama akhirat. Anak-anak kita juga gitu, Pak. Ya, jangan belajar ilmu yang nggak bermanfaat. Ya. Manusia itu diciptakan sebagai buah evolusi dari monyet. Teori Darwin. Bermanfaat ya? Malah membuat antum ateis, membuat antum tidak beriman, padahal antum bayar. Ini ilmu tidak bermanfaat. Hanya yang bermanfaat. Waktu-waktu kita tuh terlalu mahal untuk belajar ilmu yang tidak bermanfaat. Kecuali kita sedang belajar, anak-anak, kita belajar ya tentang sejarah orang bingung namanya Darwin. Dia itu meninggalkan Bible. Kemudian dia coba pikir-pikir manusia itu gak mungkin dari Adam, pasti dari monyet. Nah, antum cukup tahu aja. Itu namanya wawasan. Ada masalah belajar wawasan orang-orang bingung. Kalau dimasukkan sebagai ilmu, rugi. Yang kedua, orang yang terbaik itu adalah orang yang akhlaknya paling bagus. Ya. Mau antum rajin sholat, antum belajar akidah, kalau antum akhlak yang gak bagus, antum salah jalan. Orientasi agama itu selalu kebagusan akhlak. Jalannya begitu. Tapi belajar dari mana dulu? Dari iman dulu, betul. Tapi Nabi mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum khiyarukum linisai. Itu lanjutan. Iman yang paling sempurna ukurannya akhlaknya makin terpuji enggak? Nah, suami yang akhlaknya terpuji ukurannya adalah yang paling bagus sama istrinya. Ukuran suami yang paling bagus sama istrinya dibuat lagi tuh sama agama ukuran-ukurannya. Saya ini Ustaz, suami yang paling bagus sama istri saya. Nah, itu klaim harus diukur. Jadi agama ini bisa diukur. Ukurannya apa Nabi? Perkataannya, perbuatannya, ketetapannya, diamnya. Ini contoh, saya pengen ukur antum suami terbaik ya, dengan salah satu ukuran ya. Coba antum angkat tangannya, siap jujur ya, jujur li. Ya. Siapakah di antara antum yang setahun terakhir pernah minimal satu kali ketika makan sama istri nyuapin istri dalam kondisi sehat? Angkat tangan. Setahun terakhir sekali, minimal sekali, gak usah 100 kali, sekali pernah nyuapin istri ketika makan, jujur. Oh, ini tawadu. Kami ini puasa jangan ria. Gak ria kalau komater yang nanya, itu gak ria. Oke. Angkat tangan semua ya. Pertanyaan kedua, ya kan? Siapa di antara antum yang setahun terakhir pernah minimal sekali ngajak istrinya ngopi berdua di luar rumah tanpa bawa anak? Minimal sekali aja. Di teras. Boleh kan di teras, tidak boleh. Masya Allah, amin awal Ustaz. Nah, diganggu amalkan. Jadi yang saya tanya tadi itu ada dalilnya semua.
Kata Nabi SAW, juluran tanganmu wahai suami ke mulut istrimu bernilai sodako. Kita kan bilang sodako tuh jima doang kan. Mi, mau sodako nggak Mi? Nah itu doang sih. Begitu masalah nyuapin istri, kita gak bicara sodako. Nih, ini ada dalil lagi nih ya. Siapa di antara antum yang setahun terakhir minimal sekali aja pernah memberikan istri 3 jenis amplop? Amplop titipan, amplop apresiasi, amplop hadiah. Nah, 3 jenis. Kata Nabi. Nah ini perlu dijelasin kan. Banyak di antara laki-laki udah merasa jadi suami soleh karena memenuhi infak bulanan. Betul? Mi, ini ada uang nih buat makan kita sebulan. Ini amplopnya. Nilainya berapa? 1 juta. Ini ya Mi ya. Sabisa-bisa kudu bisa. Ya kan? Ini 1 juta, pokoknya cukup gak cukup-cukupnya nih ya. Istri Masya Allah, istri tipikal penerima. Dan istrinya ini ternyata dulunya kuliah akuntansi syariah. Ya di SEBI lah, di SEBI, Syariah Economic Banking Institute ya kan. IPK-nya 4, ya kan? Terbaik mahasiswa alum cum laude. Jadi ketika dikasih amplop 1 juta, amplop ini pemberian apa titipan? Titipan, aku belum kasih ya. Tolong amanahnya kelola uang ini untuk makan sebulan. Sabisa-bisa kudu bisa. Kata mahasiswa ini, mantan mahasiswi ya. Insya Allah gampang ini. Ya, dengan berbagai teknik akuntansi syariah, akhirnya dia pun bisa efisiensi 1 juta itu kepakai hanya 800.000 dengan kualitas yang sama standar. Berarti dia berhasil efisiensi 200.000, 20%. Dengan bangga dia siap-siap untuk suaminya. Suamiku pasti akan bahagia. Nah kayak begitu kan? Saya ini ingin jadi istri yang solihah. Pulang, Bi, alhamdulillah Bi, bulan ini Umi berhasil efisiensi 20%. Ini dia Bi, sisanya 200.000 udah Umi masukin ke amplop. Uangnya buat siapa nih Bi jadi Bi? Buat siapa Bi? Dia bilangnya begini amplopnya. Buat siapa Bi? Gitu ya. Buat siapa tapi begini ya kan? Kan uangnya bukan uang dia, kan uang titipan kan? Buat siapa nih Bi? Nah udah kebayang arahnya ke sini, dia pengen berharap uangnya buat dia dong, ya kan? Tapi ternyata suaminya ini tipe kalau suami polos, ya kan? Wah Umi cakep bener, nggak sia-sia IPK 4. Luar biasa 20%, Masya Allah nih, makasih ya nih ya, diambil lagi uangnya. Dari amplop tadi diambil lagi. Nah kira-kira istri kalau udah efisiensi 20% ternyata nggak dapat apresiasi apa-apa. Apa yang terjadi sama manusia terbaik di dunia ini kira-kira? Bulan besoknya dia lakukan efisiensi lagi nggak? Enggak, itu sifat manusia karena bukan malaikat ya. Sia-sia nih, percuma aja saya efisiensi ternyata itu juga kan gitu kan. Akhirnya dia malas. Apa yang harus dilakukan oleh suami yang terbaik? Ini kalau akhlak terbaik. Masya Allah nih luar biasa. Tetap diambil uangnya. Dan itu uang dia kan? Tetap diambil. Kemudian diambil 200.000 masukin ke amplop yang harum buat tulisan. Terima kasih mama luar biasa. Abi mohon maaf belum bisa memberikan yang banyak, baru bisa kasih apresiasi ini buat mamanya. Hadiah, kasihkan hadiah. Ini namanya amplop kedua, amplop apresiasi. Amplop apresiasi. Nah, saya mau bicara bukan amplop apresiasi karena itu bergantung ada kelebihan apa enggak. Yang saya mau bilang adalah amplop ketiga. 10 tahun suami kita, istri kita nikah sama kita, rekening dia nambah apa kurang? Antum pernah nanya? Ya, dulu dia bekerja mungkin, sekarang nggak bekerja, nambah apa berkurang? Ternyata ada tuh keluarga yang malah rekeningnya berkurang. Kenapa berkurang? Dipinjam sama suaminya buat utang. Bayarnya kenapa nggak dibayar? Kata suaminya, pinjam sama mama gini, bayar nanti aja menjelang mati, gitu kan? Bayar gitu ya. Sampai ada tuh yang mahar-mahar juga dipinjam sama suaminya, ada loh. Ini kehidupan Masya Allah, saya ketemu banyak keluarganya. Jadi kita belum bisa kasih amplop, malah minta maharnya atas nama cinta. Mama cinta gak sama Abi? Abi lagi punya butuh uang nih, mahar mama yang pinjam dulu. Suami istri mana yang bisa bilang enggak, itu gak ada.
Ya, mama ridho nggak maharnya dipinjam? Nah, itu pertanyaan apa pertanyaan itu kan? Tidak ada wanita yang ridho maharnya dipinjam kan? Nggak ada. Nah, pertanyaan saya, istri antum mau ngaji, pengen beli es krim Walls, pengen krimbat, pakai uang dari mana? Nggak bisa dari uang bisa kudu bisa tadi kan? Harusnya ada amplop ketiga, namanya amplop pemberian. Pertanyaan saya ini iman ya. Antum ngasih uang buat istri antum di luar amplop titipan, di luar amplop apresiasi, kira-kira antum tambah miskin apa tambah kaya? Ini iman. Antum ngasih amplop dengan orang terdekat antum yang telah mewakafkan umurnya bersama antum tambah miskin atau tambah kaya? Ini nanti gak usah dijawab kaya atau miskin gitu ya. Nanti antum akan merasakan sendiri. Saya minimal merasakan ya. Kalau saya dahulukan uang saya buat haji, buat umroh, ada zakat, haulnya saya keluarin zakat. Ya, kalau nawar ke untuk pedagang depan jalan jual pepaya berapa harganya? 13.000. Kemurahan 20.000 aja, gitu kan? Kemudian istri saya berikan, hutang sama istri lebih dahulu saya bayar. Saya merasakan saya kok rezekinya tambah cepat. Itu aja saya pengen ngerasain. Dan itu ternyata bukan saya saja yang merasakan, banyak orang. Ternyata rezeki kita itu adalah Allah mudahkan ketika kita mendahulukan apa-apa yang sudah menjadi haknya manusia. Maka bulan Ramadan mencontoh Nabi SAW. Nabi di bulan Ramadan tambah pelit apa tambah kaya? Tambah dermawan. Dermawan. Jelas, ajuan dan nas. Aku itu di bulan Ramadan kata Nabi semakin dermawan. Kenapa? Karena ini bulan Quran. Nah, karena itu teori iman yang terbaik harus diwujudkan dengan akhlak yang sempurna. Dalam konteks suami, wujudkanlah teori itu dengan program-program kerja, dan itulah cara Allah menurunkan rezeki pada ya. Dan tentunya ada hal-hal yang lain membuat kita bahagia, ya, menjadi tetangga yang terbaik, semakin semangat belajar agama, sering bagi salam, sering bagi makanan, senang merapatkan saf, semakin rajin beramal soleh, selalu menepati janji, dan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita lakukan ini sebagai bagian daripada program kerja kita, insya Allah surga yang terbaik itu menjadi lebih dekat untuk kita, insya Allah. Tanpa itu dia hanya sebagai utopia. Karena itu ikutilah doa-doa kita dengan ikhtiar yang terus-menerus. Dan saya doakan kepada antum semuanya, mudah-mudahan antum bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan terbaik di bulan Ramadan, sehingga mampu membawa keluarga antum menjadi keluarga yang terbaik, dan kelak kita semuanya berkumpul di surga yang terbaik, berkumpul dengan orang-orang yang terbaik dari kalangan para anbiya, syuhada, salihin, dan siddiqin, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah sahabat-sahabat sejati kita kelak. Amin ya Allahu ya rabbal alamin. Sebaik-baik majelis adalah yang berakhir pada waktunya. Ketika ditetapkan jam 1, maka selesailah jam 1 kajian kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.